Seorang OB sederhana difitnah mencuri oleh rekan kerjanya. Namun siapa sangka, justru dari ujian itu terbuka jalan menuju cinta sejati. Inilah kisah penuh air mata, perjuangan, dan keajaiban cinta seorang OB rendah hati yang mampu menaklukkan hati bos cantik di perusahaannya. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar serta sebutkan dari kota mana kalian menonton, agar kita semua mendapat berkah. Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan, dan hatinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi itu, matahari Jakarta baru saja menampakkan sinarnya. Suasana gedung perkantoran yang menjulang tinggi mulai dipenuhi karyawan yang datang dengan pakaian rapi, langkah cepat, dan wajah penuh ambisi. Di tengah keramaian itu, seorang pria sederhana bernama Raka sudah lebih dulu hadir. Raka bekerja sebagai office boy di perusahaan ternama bernama Nusantara Corp. Dengan seragam biru tuanya yang sederhana dan sepatu yang sudah mulai aus, Raka tetap melangkah penuh semangat. Tugasnya membersihkan ruangan, menata meja, hingga menyiapkan kopi untuk para karyawan. Semua ia lakukan dengan hati yang ikhlas. Meski banyak yang sering memandangnya sebelah mata, Raka tidak pernah menunjukkan rasa sakit hati. Ia justru membalas setiap ucapan sinis dengan senyum ramah. Bagi Raka, bekerja bukan hanya soal gaji, tapi juga ibadah. Setiap langkahnya selalu disertai doa dalam hati, memohon kepada Allah agar dirinya selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Suatu pagi, di lantai 10 tempat para manajer bekerja, Raka tengah membersihkan meja ketika tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka. Dari sana muncul seorang wanita berwibawa dengan langkah anggun dan wajah yang sulit dilupakan. Dialah Arini, manajer muda yang terkenal cantik sekaligus tegas. Rambut hitam panjangnya tersisir rapi, pakaian kantornya elegan, dan tatapan matanya tajam, seolah mampu menembus siapapun yang ada di hadapannya. Raka menunduk sopan sambil menyapa. "Selamat pagi, Bu Arini." Arini hanya mengangguk singkat tanpa senyum, lalu berjalan melewatinya. Baginya, Raka hanyalah seorang OB biasa yang sekadar ada untuk melayani. Namun, ada sesuatu dalam raut wajah Raka yang membuat Arini sempat menoleh sekilas. Senyum tulus itu, entah mengapa, berbeda dengan senyum basa-basi yang sering ia lihat di sekelilingnya. Sejak hari itu, meski tidak diucapkan, Arini mulai memperhatikan gerak-gerik Raka. Cara ia membantu rekan-rekannya tanpa pamrih, bagaimana ia menahan lelah tapi tetap ramah, dan bagaimana ia tetap rendah hati meski sering diremehkan. Ada sesuatu yang perlahan menumbuhkan rasa penasaran dalam hati Arini. Di luar kesadarannya, takdir perlahan sedang memainkan perannya. Hari itu, suasana kantor begitu sibuk. Para karyawan tampak terburu-buru menyiapkan laporan untuk rapat penting bersama Dewan Direksi. Arini, sang manajer, terlihat sedikit tegang. Ia memimpin jalannya persiapan, memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana. Namun, di tengah kesibukan itu, sebuah kejadian kecil membuat suasana berubah. Tumpukan dokumen yang diletakkan di atas meja tiba-tiba jatuh berserakan. Beberapa karyawan hanya saling memandang, ragu untuk segera membantu karena masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa menunggu perintah, Raka segera berlari kecil menghampiri. Ia jongkok, merapikan berkas satu persatu, lalu menyerahkannya kepada Arini dengan kedua tangan. "Ini, Bu, semoga belum ada yang teracak," ucap Raka dengan nada tenang. Arini menoleh, sempat terdiam beberapa detik melihat tatapan tulus itu. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan terima kasih kepada Raka. "Terima kasih, Raka." Suaranya lembut, berbeda dari biasanya yang selalu tegas. Seisi ruangan seakan heran mendengar Arini berbicara demikian kepada seorang OB. Biasanya, ia dikenal dingin, bahkan kepada rekan sesama manajer. Namun kali ini, tutur kata itu meluncur begitu saja tanpa ia sadari. Sejak kejadian itu, Arini mulai melihat sisi lain dari Raka. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering mendapati Raka membantu karyawan lain tanpa mengeluh. Entah itu mengangkat galon air yang berat, memperbaiki kursi yang rusak, atau sekadar memberi senyum penyemangat kepada staf yang tampak murung. Di balik semua itu, Raka tidak pernah meminta imbalan. Ia hanya melakukan karena merasa itu adalah kewajiban sekaligus bentuk kebaikan kecil yang bisa ia berikan. Arini mulai merasakan sesuatu yang asing di hatinya. Kagum, penasaran,
sekaligus bingung mengapa seorang pria sederhana seperti Raka bisa membuatnya memperhatikan. Hingga suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, Arini keluar dari kantor lebih lambat dari biasanya. Ia menunggu di lobi dengan wajah cemas, karena supir pribadinya terjebak macet. Saat itulah, Raka mendekat sambil membawa payung sederhana yang ia pinjam dari pos satpam. "Kalau ibu mau, saya bisa antar sampai ke mobil, biar tidak kehujanan," katanya dengan nada tulus. Arini menatapnya, sempat ragu, lalu mengangguk pelan. Di bawah rintik hujan sore itu, langkah keduanya berjalan berdampingan untuk pertama kalinya. Dan tanpa mereka sadari, itulah awal dari cerita yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Payung sederhana yang dibawa Raka hanya mampu menutupi sebagian tubuh mereka. Hujan deras yang mengguyur membuat ujung pakaian Arini sedikit basah, namun ia tidak mengeluh. Justru ada rasa hangat yang aneh saat ia melangkah di samping seorang pria sederhana yang selama ini jarang ia perhatikan. Raka berjalan pelan, memastikan Arini tidak terkena cipratan air dari jalanan. Sesekali ia mencondongkan payung ke arah Arini, membuat dirinya lebih banyak kehujanan. Arini yang menyadarinya hanya bisa diam, menahan rasa kagum yang mulai tumbuh di hatinya. "Kenapa kamu tidak menutupi diri sendiri?" tanya Arini akhirnya. Raka menoleh sebentar, lalu tersenyum. "Yang penting ibu tidak sakit. Kalau saya, sudah biasa kehujanan." Jawaban itu membuat dada Arini bergetar. Ia terbiasa dengan pria mapan yang selalu sibuk membicarakan jabatan, gaji, atau pencapaian. Namun baru kali ini ia melihat seseorang yang begitu tulus, tanpa memikirkan dirinya sendiri. Setelah sampai di depan mobil, Raka membuka pintu dan memastikan Arini masuk dengan aman. Ia hendak pergi begitu saja, namun Arini menghentikannya. "Raka," panggilnya pelan. Raka menoleh sopan. "Terima kasih," ucap Arini, kali ini dengan senyum yang tulus. Raka hanya mengangguk dan kembali berlari kecil menuju lobi, meninggalkan Arini yang masih duduk di dalam mobil dengan pikiran yang kalut. Hatinya terasa aneh. Ada rasa kagum yang ia sendiri tak mampu jelaskan. Malam itu, di apartemennya yang mewah, Arini masih memikirkan kejadian sederhana itu. Wajah Raka yang basah kehujanan, senyumnya yang tulus, dan sikapnya yang rendah hati terus berputar dalam ingatannya. Sejak hari itu, Arini mulai memperhatikan Raka lebih dekat. Ia sering melihat dari jauh bagaimana Raka bekerja, bagaimana ia menyapa setiap orang dengan ramah, bahkan bagaimana ia menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu satpam yang sedang kesulitan. Tanpa ia sadari, benih perasaan mulai tumbuh. Hatinya perlahan dikuasai rasa yang berbeda. Rasa yang datang dari ketulusan seorang pria sederhana. Namun Arini juga tahu, ada jurang yang sangat dalam di antara mereka. Ia seorang manajer dengan karir cemerlang, sedangkan Raka hanyalah seorang OB. Hatinya mulai berperang, antara logika dan perasaan. Dan semakin ia berusaha mengabaikan, semakin besar rasa itu berkembang. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Arini. Setiap kali memasuki kantor, matanya tanpa sadar mencari sosok Raka. Entah sedang membersihkan meja, mengganti galon air, atau sekadar berjalan membawa termos kopi, kehadirannya selalu menarik perhatian Arini. Namun, di balik rasa yang tumbuh, Arini masih berusaha menyangkal. Ia menegur dirinya sendiri di depan cermin setiap pagi. "Tidak mungkin aku menyukai seorang OB. Aku seorang manajer, aku punya masa depan yang harus dijaga." Meski begitu, hatinya berkata lain. Tatapan lembut Raka, cara ia membantu tanpa pamrih, hingga senyumnya yang selalu ikhlas, terus saja mengganggu pikirannya. Sementara itu, Raka tetap menjalani hari-harinya dengan tenang, tanpa menyadari ada hati yang sedang ia sentuh diam-diam. Baginya, Arini adalah sosok atasan yang dihormati, tidak lebih. Namun, tanpa sadar, sikap tulusnya membuat dirinya semakin dekat di hati sang manajer. Satu sore, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Arini masih duduk di ruangannya. Pekerjaan menumpuk, laporan yang harus diperiksa membuat kepalanya pening. Saat itulah Raka muncul, membawa secangkir kopi panas. "Permisi, Bu. Sepertinya ibu masih bekerja. Mungkin kopi ini bisa membantu." Arini menatapnya, terdiam beberapa detik sebelum menerima. "Terima kasih, Raka."
Uap kopi hangat itu seolah menenangkan hatinya, bukan karena minumannya, tapi karena siapa yang memberikannya. Arini menatap Raka yang hendak pergi. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk mengatakan sesuatu, namun lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanya memandang punggung pria sederhana itu dengan tatapan yang tak lagi sama. Malamnya, saat berbaring di tempat tidur, Arini merasakan dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Ia mulai sadar, perasaan itu bukan sekadar kagum. Itu adalah cinta. Namun logika terus berbisik, mencoba menolak. Apa kata orang jika seorang manajer jatuh cinta pada seorang OB? Bagaimana pandangan keluarga, rekan kerja, bahkan lingkungan sosialnya? Pertarungan batin itu semakin kuat, tapi suara hati Arini semakin keras. Dan malam itu, ia hanya bisa menutup mata sambil berbisik lirih. Allah, jika ini benar-benar cinta, tolong kuatkan aku. Keesokan paginya, suasana kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Perusahaan sedang bersiap menyambut tamu penting, seorang investor dari luar negeri yang akan bekerja sama dengan Nusantara Corp. Semua manajer tampak sibuk, termasuk Arini yang dipercaya langsung oleh direksi untuk memimpin presentasi. Arini berusaha fokus, meski pikirannya masih digelayuti perasaan yang ia sembunyikan. Dari balik kaca ruangannya, ia sempat melihat Raka sibuk membantu bagian logistik menata ruangan rapat. Keringat bercucuran di dahinya, namun ia tetap tersenyum dan bercanda dengan para karyawan lain. Pemandangan sederhana itu lagi-lagi menggetarkan hati Arini. Namun tidak semua orang memandang Raka dengan kagum. Beberapa karyawan justru sering meremehkannya. Lihat tuh si Raka, sok rajin, padahal cuma OB. Bisik salah satu staf sambil tertawa kecil. Ucapan itu terdengar oleh Arini, membuat wajahnya menegang. Ia ingin menegur, namun menahan diri. Hatinya justru semakin tidak tega melihat betapa sering Raka diremehkan. Siang harinya, sebuah kejadian tak terduga kembali mempertemukan mereka. Saat investor baru saja tiba, lift kantor mendadak macet. Panik melanda, apalagi Arini yang seharusnya menyambut tamu besar itu terjebak di dalam lift bersama dua staf lainnya. Karyawan berlarian mencari bantuan. Tim teknisi datang, namun butuh waktu lama untuk memperbaiki sistem. Di tengah kepanikan itu, Raka tanpa pikir panjang ikut membantu. Ia naik ke lantai mesin, memutar tuas darurat, dan bekerja sama dengan teknisi untuk membuka pintu lift secara manual. Peluh bercucuran di wajahnya, tangannya kotor terkena oli, namun ia tidak peduli. Yang ia pikirkan hanya bagaimana menyelamatkan orang-orang di dalam lift. Akhirnya, pintu lift berhasil terbuka perlahan. Arini keluar dengan wajah pucat, lalu melihat Raka berdiri dengan napas terengah. Matanya menatap lurus ke arah pria itu, penuh rasa terharu. "Terima kasih, Raka," ucapnya lirih, kali ini dengan suara bergetar. Raka hanya tersenyum sederhana. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Bu." Seisi kantor menyaksikan kejadian itu. Namun yang paling merasakan getaran kuat hanyalah hati Arini. Bukan sekadar rasa kagum lagi, tapi keyakinan bahwa pria sederhana itu menyimpan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar jabatan. Malam itu, Arini kembali termenung di apartemennya. Rasa yang ia pendam semakin tak terbendung. Namun ia tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Karena cinta mereka akan diuji, bukan hanya oleh perbedaan status, tapi juga oleh pandangan orang-orang sekitar. Sejak kejadian lift macet, nama Raka mulai sering diperbincangkan di kantor. Banyak karyawan memuji keberaniannya, namun tidak sedikit pula yang justru meremehkan. Ya wajarlah dia berani, namanya juga OB. Kalau kenapa-kenapa, gampang diganti. Ah, jangan dilebih-lebihkan. Itu cuma kebetulan dia ada di sana. Ucapan-ucapan sinis itu berhembus pelan, bahkan sampai terdengar ke telinga Arini. Hatinya terasa panas. Ia tahu tanpa bantuan Raka, mungkin dirinya bisa celaka. Namun, sebagai manajer, ia hanya bisa menahan perasaan dan menjaga wibawa di depan banyak orang. Meski begitu, kedekatan mereka perlahan mulai terlihat. Arini yang biasanya cuek kini sering menyapa Raka. Bahkan beberapa kali terlihat berbincang singkat dengannya. Hal kecil itu saja sudah cukup membuat karyawan lain curiga. "Jangan bilang Bu Arini suka sama OB itu,"
bisik seorang sekretaris sambil menahan tawa. Tidak mungkinlah. Mana mungkin seorang manajer cantik jatuh cinta sama orang sekelas dia, sahut yang lain. Desas-desus itu semakin hari semakin liar. Ada yang hanya menganggapnya bahan gosip, tapi ada juga yang diam-diam merasa iri. Terutama Dimas, seorang supervisor yang sejak lama menaruh hati pada Arini. Dimas tidak pernah berani mengungkapkan perasaan, tapi begitu melihat Arini memberi perhatian pada Raka, amarahnya mulai membara. Ia merasa harga dirinya diinjak. Bagaimana mungkin seorang OB bisa mendapatkan perhatian yang selama ini ia idam-idamkan? Suatu siang, saat jam istirahat, Dimas sengaja mendekati Raka di pantry. Dengan nada merendahkan, ia berkata, "Raka, kamu jangan merasa besar kepala hanya karena kemarin nolongin Bu Arini. Ingat, kamu cuma OB di sini. Jangan coba-coba naik kelas." Raka hanya tersenyum, menunduk sopan. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak." Sikap tenang itu justru membuat Dimas semakin kesal. Dari kejauhan, Arini yang kebetulan melihat kejadian itu, menggenggam erat tangannya. Ia sadar, mulai saat ini bukan hanya hatinya yang dipertaruhkan, tapi juga keberanian untuk melawan pandangan orang lain. Rasa cintanya kepada Raka semakin kuat, namun begitu juga dengan tantangan yang menghadang. Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya lampu-lampu koridor yang masih menyala redup. Arini masih duduk di ruangannya, menatap layar laptop dengan pikiran bercabang. Bukan hanya laporan kerja yang memenuhi kepalanya, tapi juga wajah Raka yang terus muncul tanpa henti. Ketukan pelan di pintu membuatnya terkejut. Raka masuk dengan membawa kantong plastik berisi makanan ringan. "Maaf, Bu. Saya lihat Ibu belum pulang, mungkin butuh sedikit camilan." Arini terdiam. Wajahnya yang biasanya tegas, kini terlihat lembut. Ia menerima kantong itu, lalu menatap Raka. "Kamu selalu memperhatikan orang lain ya, Raka?" Raka tersenyum kecil. "Saya hanya mencoba bermanfaat, Bu. Kalau ada yang bisa saya lakukan, kenapa tidak?" Hening sejenak. Suara hujan di luar jendela terdengar jelas, membuat suasana semakin syahdu. Arini menunduk, hatinya berdebar hebat. Rasanya ia ingin jujur tentang perasaannya, namun lidahnya keluh. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Kadang, orang yang sederhana justru bisa lebih berarti daripada yang terlihat sempurna." Raka tidak sepenuhnya mengerti maksud ucapan itu, tapi ia merasakan ketulusan dalam nada suara Arini. Ia hanya tersenyum sopan, lalu berpamitan. "Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Jangan bekerja terlalu larut." Setelah pintu tertutup, Arini memegang dadanya. Ada getaran hangat yang sulit ia jelaskan. Ia tahu, hatinya sudah benar-benar jatuh. Namun ia juga sadar, perasaan ini akan menimbulkan badai jika sampai diketahui orang banyak. Beberapa hari berikutnya, Arini mulai lebih terbuka. Ia tidak segan menyapa Raka di depan karyawan lain, meski tatapan heran sering mengarah padanya. Raka tetap bersikap biasa, tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Di sisi lain, Dimas yang sejak lama memperhatikan Arini semakin terbakar cemburu. Setiap kali melihat Arini bicara dengan Raka, rasa benci dalam dirinya bertambah. Ia mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Raka, agar pria sederhana itu tidak lagi berani berada di samping wanita yang ia idam-idamkan. Badai yang sesungguhnya perlahan mendekat, dan cinta yang mulai tumbuh di antara Raka dan Arini akan segera diuji lebih berat. Hari Senin pagi, suasana kantor terasa tegang. Beberapa karyawan berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah Raka. Wajah mereka penuh rasa ingin tahu bercampur dengan senyum mengejek. Raka yang baru saja masuk membawa termos kopi, merasa ada yang aneh. Tatapan orang-orang tidak seperti biasanya. Ia hanya diam, berusaha tetap tenang. Namun sesaat kemudian, Dimas masuk ke ruangan dengan wajah serius, lalu menaruh sebuah amplop di meja HRD. "Ini bukti kalau ada karyawan yang tidak tahu diri," ucap Dimas dengan nada tajam. Dalam amplop itu, terdapat beberapa foto yang sengaja diambil diam-diam. Foto saat Arini dan Raka terlihat bersama di lobi kantor ketika hujan, juga ketika Raka masuk ke ruang Arini membawa makanan malam hari. Foto-foto itu dipelintir menjadi bukti kedekatan yang dianggap tidak pantas. Bisik-bisik di kantor semakin keras.
Benar ternyata gosipnya. Wah, Bu Arini jatuh cinta sama OB. Memalukan sekali untuk manajer sekelas dia. Raka hanya bisa terdiam. Ia tidak pernah membayangkan kebaikan sederhana yang ia lakukan akan berbalik menjadi bahan fitnah. Sementara Arini, begitu mengetahui hal itu, wajahnya memerah menahan marah. Ia langsung memanggil semua staf ke ruang rapat. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jangan pernah menilai sesuatu hanya dari foto. Apa yang Raka lakukan adalah bentuk kepedulian, dan saya berterima kasih atas itu. Kalau ada yang menganggap hubungan kami tidak pantas, itu urusan saya, bukan kalian." Ruangan hening seketika. Tak ada yang berani menyela. Namun di balik semua itu, Arini sadar bahwa fitnah ini bukan sekadar gosip biasa. Ada tangan yang sengaja mengatur semuanya. Dan hatinya yakin, itu pasti ulah Dimas. Raka sendiri memilih untuk tidak membela diri. Ia hanya menunduk, menerima semua tatapan sinis dengan sabar. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah agar kebenaran suatu saat akan terbuka. Namun setelah rapat usai, Arini memanggil Raka secara pribadi. Wajahnya lembut, namun suaranya penuh ketegasan. "Mulai sekarang, apapun yang terjadi, jangan pernah merasa bersalah karena menolong saya. Biarkan orang bicara, saya akan menanggung risikonya." Tatapan mata mereka bertemu, dan di balik kegaduhan kantor, tumbuh tekad yang semakin kuat. Hubungan mereka memang sedang diuji, tapi justru dari sinilah ikatan itu mulai menemukan arti yang sebenarnya. Setelah kejadian rapat itu, gosip tentang Arini dan Raka semakin liar. Beberapa karyawan pura-pura ramah di depan Arini, tapi begitu berbalik, bisikan sinis kembali terdengar. Raka pun menjadi sasaran tatapan merendahkan hampir setiap hari. Namun anehnya, justru di tengah badai fitnah, hubungan mereka semakin dekat. Arini yang biasanya menjaga jarak dengan semua orang, kini mulai berani menunjukkan sikap berbeda. Suatu siang, ia sengaja memanggil Raka untuk membantunya menyiapkan dokumen di ruang kerja. Saat pintu ditutup, suasana hening, hanya ada mereka berdua. "Raka," ucap Arini pelan, "kamu tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang di luar sana?" Raka mengangguk. "Saya tahu, Bu. Tapi biarlah. Selama Ibu tidak merasa terganggu, saya tidak apa-apa." Arini menatapnya dalam-dalam. "Tapi saya terganggu, Raka. Saya tidak suka orang merendahkanmu. Mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya." Raka menunduk, tak tahu harus berkata apa. Di hatinya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Beberapa detik hening, sebelum akhirnya Arini mengambil napas panjang dan berkata, "Kalaupun benar saya punya perasaan kepada seseorang, itu bukan urusan mereka. Dan kalau orang itu adalah kamu, saya tidak menyesal sedikitpun." Ucapan itu membuat Raka terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, wajahnya memerah, namun ia tetap berusaha tenang. "Tapi, Bu, saya hanya seorang OB." Arini tersenyum tipis, lalu menjawab tegas, "Kamu bukan hanya seorang OB. Kamu pria yang punya hati tulus, dan itu lebih berharga daripada jabatan apapun." Kata-kata itu menancap dalam di hati Raka. Ia tidak pernah membayangkan seorang manajer cantik seperti Arini akan berbicara sejujur itu. Namun ia juga sadar, jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Sementara itu, dari balik pintu, seseorang berdiri menguping. Senyum licik tersungging di wajah Dimas. Kini ia yakin sepenuhnya, gosip itu benar adanya. Dan ia bersumpah akan melakukan apapun untuk memisahkan keduanya. Sejak mendengar percakapan Arini dan Raka, hati Dimas dipenuhi amarah dan rasa iri. Malam itu, ia duduk di apartemennya sambil menatap foto Arini yang tersimpan di ponselnya. Tangannya mengepal, matanya penuh kebencian. Tidak bisa dibiarkan. "Aku yang seharusnya bersama Arini, bukan OB rendahan itu," gumamnya lirih. Keesokan harinya, Dimas mulai menyusun rencana. Ia memanfaatkan kedudukannya sebagai supervisor untuk mencari celah menjatuhkan Raka. Ia mulai memerhatikan setiap langkah Raka, bahkan sengaja mencari kesalahan kecil untuk dibesar-besarkan. Hingga suatu hari, kesempatan itu datang. Saat ada pengiriman barang kantor yang terlambat, Dimas menuduh Raka lalai. Padahal jelas-jelas masalah berasal dari vendor. Namun dengan lihai,
Dimas memutar balik fakta di depan atasan lain. Semua ini karena Raka. Kalau dia lebih sigap, masalah keterlambatan tidak akan terjadi, katanya tegas. Beberapa staf mulai percaya, menambah tekanan bagi Raka. Namun meski diperlakukan tidak adil, Raka tetap diam. Ia hanya menunduk, menahan diri agar tidak membalas dengan emosi. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah agar kebenaran suatu saat terbuka. Arini yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam. Ia menegur Dimas secara langsung di ruang rapat. Jangan seenaknya menyalahkan orang, Dimas. Semua orang tahu masalah ini berasal dari vendor, bukan dari Raka. Namun teguran itu justru membuat Dimas semakin sakit hati. Harga dirinya jatuh di depan banyak orang. Sejak saat itu, ia tidak hanya ingin memisahkan Arini dari Raka, tapi juga ingin menyingkirkan Raka sepenuhnya dari perusahaan. Malamnya, Dimas menghubungi seseorang melalui telepon. Suaranya rendah, penuh rencana busuk. Aku ingin kamu membuat masalah besar. Buat Raka terlihat bersalah, seolah-olah dia mencuri barang kantor. Dengan begitu, dia pasti dipecat. Rencana licik pun mulai dijalankan. Dan tanpa disadari, badai yang lebih besar akan segera menghantam hidup Raka. Beberapa hari setelah rencana licik itu disusun, suasana kantor mendadak geger. Salah satu barang elektronik baru yang akan digunakan untuk proyek penting hilang dari gudang penyimpanan. Semua orang panik, terutama karena barang itu bernilai sangat mahal. Tanpa menunggu lama, Dimas melangkah maju. Dengan wajah seolah prihatin, ia berkata lantang di depan para staf. Siapa lagi kalau bukan Raka? Dia yang paling sering keluar masuk gudang. Jangan-jangan ini sudah direncanakan. Bisik-bisik pun langsung merebak. Beberapa orang yang kurang mengenal Raka mulai terpengaruh. Namun mereka yang tahu sifat rendah hati dan jujurnya, merasa tuduhan itu terlalu mengada-ada. Raka sendiri terdiam. Meski hatinya teriris, ia tetap menjaga sikap. Maaf, Pak. Saya tidak pernah menyentuh barang itu, apalagi mencurinya. Saya siap diperiksa kapan saja, katanya tegas. Arini yang sejak tadi memperhatikan langsung maju membela. Cukup, Dimas. Jangan menuduh tanpa bukti. Kita akan lakukan pengecekan CCTV. Kalau benar Raka bersalah, tentu akan terlihat. Tapi kalau tidak, tuduhanmu ini bisa dianggap fitnah. Wajah Dimas seketika berubah pucat. Ia tidak menyangka Arini langsung menyinggung soal CCTV. Namun ia cepat menguasai diri, mencoba tetap terlihat yakin. Silakan saja, Bu. Kita lihat saja nanti. Saat itu juga, tim IT dipanggil untuk membuka rekaman CCTV di gudang. Semua karyawan berkumpul, menahan napas menunggu kebenaran. Dimas berdiri di belakang, keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Detik-detik menegangkan pun dimulai. Di layar besar, tampak seseorang memasuki gudang malam hari. Sosok itu mengenakan seragam OB, sama persis dengan milik Raka. Namun ada sesuatu yang janggal. Wajahnya sengaja ditutupi masker, dan gerak-geriknya terlihat mencurigakan. Beberapa staf mulai melirik ke arah Raka dengan tatapan ragu. Tapi Arini tidak begitu saja percaya. Ia menatap layar lebih tajam. Ada detail kecil yang membuatnya curiga, dan detail itu bisa membuka rahasia besar di balik fitnah ini. Semua mata terpaku pada layar. Sosok berseragam OB itu terlihat jelas membawa kotak berisi barang yang hilang. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian melirik ke arah Raka dengan wajah cemas. Namun Arini tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia memperhatikan setiap gerakan sosok itu dengan detail. Tiba-tiba matanya menyipit, lalu menunjuk ke layar. Tunggu. Perhatikan baik-baik. Lihat cara jalannya. Itu bukan Raka. Semua terdiam. Arini melanjutkan dengan suara tegas. Raka selalu berjalan agak cepat, tegap, dan lurus. Tapi orang ini jalannya berat sebelah, seperti menahan sesuatu. Dan perhatikan, tangan kirinya mengenakan jam yang sama persis dengan milik Dimas. Sekejap suasana kantor menjadi hening. Dimas tersentak, wajahnya langsung pucat pasi. Semua orang menoleh padanya dengan tatapan penuh tanda tanya. Raka hanya berdiri diam, menundukkan kepala. Ia tak mau mempermalukan siapapun, meski dirinya hampir hancur karena fitnah.
Tetapi Arini tidak bisa diam. "Dimas, ada baiknya kamu menjelaskan sebelum semuanya semakin jelas dari rekaman ini." Dimas berusaha tertawa kecil, mencoba menutupi rasa paniknya. "Bu Arini, ini hanya kebetulan. Jam seperti itu banyak dijual. Lagi pula, wajah orang itu tertutup. Bisa siapa saja." Namun saat rekaman diperbesar, terlihat jelas ada goresan di punggung tangan kiri sosok misterius itu. Beberapa staf langsung berbisik. Mereka ingat betul beberapa hari lalu Dimas terluka saat memindahkan barang di gudang. Seketika ruangan gempar. Semua mulai menyadari kebenarannya. Dimas terjebak dalam fitnah yang ia buat sendiri. Arini berdiri dengan tatapan tajam, sementara Raka menahan napas. Inilah saatnya kebenaran benar-benar terbuka, dan harga diri seseorang dipertaruhkan di depan semua orang. Suasana ruang kantor semakin tegang. Semua mata menyorot Dimas, yang kini tampak gelisah. Tangannya gemetar, wajahnya basah oleh keringat. Arini melangkah maju, berdiri tepat di depannya. "Dimas, jangan lagi mengelak. Bukti sudah jelas. Kau sengaja menyamar dengan seragam OB dan menuduh Raka mencuri. Apa maksudmu melakukan ini?" Dimas terdiam, menundukkan kepala. Semua karyawan menahan napas, menunggu pengakuannya. Namun bukannya menjawab, ia tiba-tiba berteriak. "Semuanya salah paham. Aku melakukan ini karena aku muak melihat Raka selalu dipuji. Padahal dia cuma OB. Kenapa dia yang selalu dekat dengan Bu Arini, bukan aku?" Ruangan langsung hening. Kata-kata itu membuat semuanya mengerti bahwa akar masalah sebenarnya adalah iri hati. Raka mendongak pelan, menatap Dimas dengan wajah tenang. "Saudaraku, aku tidak pernah bermaksud merebut perhatian siapapun. Aku hanya bekerja dengan tulus. Kalau memang aku salah di matamu, aku mohon maaf." Kata-kata itu justru semakin menusuk hati Dimas. Ia menunduk semakin dalam, matanya berkaca-kaca. Beberapa staf menatap Raka dengan kagum, tidak menyangka ia tetap rendah hati meski difitnah sedemikian kejam. Arini menghela napas panjang. "Dimas, kesalahanmu besar. Tapi aku ingin tahu dulu, apakah kau melakukannya sendiri atau ada yang membantumu?" Pertanyaan itu membuat ruangan kembali mencekam. Dimas menatap Arini dengan ragu, seperti ingin bicara tetapi takut. Bibirnya bergetar, hingga akhirnya ia menunduk dan berkata lirih, "Aku tidak sendirian, ada orang lain yang menyuruhku." Semua karyawan langsung terkejut. Rasa penasaran pun memuncak. Siapa sosok di balik bayang-bayang Dimas yang selama ini mengatur segalanya? Ruangan kantor mendadak riuh. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut, semua penasaran siapa yang dimaksud Dimas. Arini menatapnya tajam, penuh wibawa. "Siapa orang itu? Dimas, katakan dengan jujur. Ini bukan lagi tentangmu saja, tapi tentang keadilan untuk semua orang di sini." Dimas tampak gelisah, tangannya mengepal, matanya berair. Ia sempat ragu, tetapi akhirnya suara lirihnya pecah. Dia, orang dalam. Seorang manajer yang selama ini menganggap Raka ancaman, karena takut kehilangan posisi. Semua karyawan langsung terperanjat. Dugaan mereka mengarah pada satu nama. Pak Surya, manajer operasional yang selama ini memang terkenal ambisius. Arini mengerutkan kening. "Pak Surya, kau yakin?" Dimas mengangguk pelan. "Dia yang menyuruhku. Dia yang bilang kalau Raka terus dekat dengan ibu, cepat atau lambat semua orang akan memandang rendah jabatannya. Dia ingin menjatuhkan Raka sebelum semua itu terjadi." Suasana semakin mencekam. Beberapa staf saling bertukar pandang, kaget mendengar nama besar itu terseret. Sementara Raka hanya diam, matanya menunduk. Arini berdiri tegak, wajahnya dingin. "Kalau begitu, kita akan panggil Pak Surya sekarang juga. Biar semuanya jelas di hadapan semua orang." Dimas langsung pucat pasi, tubuhnya goyah. Ia tahu, begitu Surya datang, kebenaran yang selama ini disembunyikan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Sementara itu, di luar ruangan, kabar ini sudah cepat menyebar. Para staf lain berkerumun, ingin tahu bagaimana akhir dari drama besar ini. Semua menunggu, siapa sebenarnya yang akan jatuh, dan siapa yang akan tetap berdiri. Tak lama kemudian,
Pintu ruang rapat terbuka. Pak Surya masuk dengan wajah datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun tatapan karyawan yang menyorotnya membuat langkahnya sedikit terhenti. Arini duduk di kursi tengah, menatapnya tajam. "Pak Surya, silakan duduk. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Surya mengangguk dan duduk dengan tenang, meski sorot matanya penuh kewaspadaan. "Ada apa, Bu Arini?" "Saya dengar ada masalah pencurian. Saya harap bukan saya yang dituduh." Arini tidak menjawab langsung. Ia melirik ke arah Dimas. "Dimas, katakan lagi dengan jelas di hadapan semua orang. Siapa yang menyuruhmu?" Dimas menunduk, wajahnya pucat pasi. Suaranya bergetar. "Itu Pak Surya. Beliau yang menyuruh saya memfitnah Raka." Ruangan seketika riuh. Semua mata langsung tertuju pada Surya. Ia terkesiap, namun cepat menguasai diri. "Omong kosong. Kau mau selamat dengan menyeret nama saya, ya, Dimas?" katanya keras. Arini tetap tenang. "Kami punya bukti rekaman percakapanmu dengan Dimas. Tim IT sudah menemukannya di ponsel. Jadi berhentilah mengelak, Pak Surya." Surya langsung membeku. Wajahnya memerah, matanya melotot ke arah Dimas yang semakin menunduk ketakutan. Beberapa karyawan terperanjat, tak menyangka bukti sekuat itu ada di tangan Arini. Raka yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Pak Surya, kenapa harus sejauh ini? Saya hanya OB, tidak mungkin bisa mengancam posisi Anda. Saya hanya ingin bekerja dengan ikhlas." Kata-kata itu menusuk tajam. Beberapa staf menitikkan air mata, menyadari betapa besar kesabaran Raka. Surya terdiam, genggamannya di kursi semakin kuat. Semua orang menunggu, apakah ia akan mengakui perbuatannya atau tetap bertahan dengan kebohongan. Suasana ruang rapat makin menekan. Semua karyawan menunggu dengan jantung berdegup cepat. Surya masih berusaha mempertahankan wibawa, meski wajahnya jelas menunjukkan kegelisahan. Arini mencondongkan tubuh ke depan, suaranya dingin namun tegas. "Pak Surya, Anda bisa terus menyangkal, tapi rekaman itu sudah jelas. Jika perlu, saya serahkan ke pihak berwajib. Apakah Anda masih ingin mengelak?" Kata-kata itu membuat Surya terdiam. Ia menunduk, pundaknya gemetar. Beberapa detik hening, lalu keluar suara berat dari mulutnya. "Baik, saya akui. Saya yang menyuruh Dimas. Saya tidak tahan melihat Raka terus dipuji. Bagaimana mungkin seorang OB lebih dihargai dari seorang manajer seperti saya?" Ruangan langsung gempar. Beberapa staf menutup mulutnya, terkejut mendengar pengakuan itu. Raka hanya menghela napas panjang. "Pak Surya, saya tidak pernah berniat merebut apapun dari Anda. Saya hanya bekerja dengan hati, karena saya percaya apapun yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri." Arini menatap Surya dengan kecewa. "Ambisi dan iri hati bisa membutakan, Pak Surya. Anda sudah menjatuhkan martabat sendiri dengan menjebak orang yang tidak bersalah." Air muka Surya hancur, matanya berkaca-kaca. Ia sadar tidak ada lagi jalan untuk berkelit. Sementara Dimas yang duduk di sampingnya ikut menangis, menyesali tindakannya yang hanya menjadi pion dalam permainan kotor. Di sisi lain, para staf mulai menatap Raka dengan penuh hormat. Mereka melihat ketulusan dan kebesaran hati yang tidak semua orang bisa miliki. Namun di balik suasana itu, Arini tahu, peristiwa ini hanyalah awal dari perubahan besar di kantor. Sebab keputusan besar harus segera ia ambil terhadap Dimas dan Surya. Ruangan rapat terasa sunyi. Semua karyawan menahan napas, menunggu keputusan apa yang akan keluar dari mulut Arini. Surya dan Dimas menunduk. Wajah mereka penuh penyesalan, sementara Raka tetap berdiri dengan ketenangan yang membuat semua orang kagum. Arini menatap satu persatu orang di hadapannya. Suaranya tenang, namun penuh ketegasan. "Kesalahan yang kalian lakukan tidak bisa dianggap sepele. Fitnah, manipulasi, dan usaha menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi adalah hal yang sangat memalukan. Perusahaan ini dibangun dengan kerja keras dan kejujuran, bukan intrik kotor." Dimas mulai menangis terseduh, sementara Surya hanya menunduk diam, matanya berkaca-kaca. Arini melanjutkan, kali ini lebih lembut namun tetap tegas. "Pak Surya,
Anda sebagai manajer seharusnya menjadi contoh. Tapi justru Anda mempermalukan diri sendiri. Dengan berat hati, saya harus memberhentikan Anda dari posisi sekarang. Suasana kembali gempar. Beberapa karyawan terkejut, tetapi mereka tahu keputusan itu adil. Arini lalu menoleh ke arah Dimas. Kamu masih muda, Dimas. Masih ada kesempatan untuk berubah. Tapi kesalahanmu juga berat. Saya beri satu kesempatan terakhir. Kamu tetap bekerja di sini, tapi bukan di posisi sekarang. Anggap ini hukuman sekaligus jalan untuk belajar menghargai orang lain. Dimas mengangguk dengan air mata mengalir deras, sementara Surya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Setelah itu, Arini beralih pada Raka. Tatapannya melembut, senyum tipis muncul di bibirnya. Dan untukmu, Raka, terima kasih karena sudah mengajarkan arti kesabaran dan ketulusan. Saya akan memikirkan tempat yang lebih layak untukmu di perusahaan ini. Para staf serentak bertepuk tangan kecil, menandakan rasa hormat pada keputusan Arini. Raka hanya menunduk dalam-dalam, hatinya penuh rasa syukur. Namun di balik semua itu, ada getaran lain yang mulai tumbuh di hati Arini. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat, sesuatu yang belum ia sadari sepenuhnya. Sejak hari keputusan itu, suasana kantor perlahan berubah. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh intrik, semua karyawan justru lebih kompak, seolah kejadian besar itu menjadi pelajaran bersama. Raka kembali menjalankan tugasnya dengan rendah hati. Ia tetap membersihkan lantai, merapikan ruangan, dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun kali ini, setiap orang yang melihatnya menaruh hormat. Mereka tahu, di balik kesederhanaannya, Raka memiliki hati yang luar biasa. Arini sering memperhatikan Raka dari jauh. Ada rasa hangat yang tumbuh setiap kali ia melihat ketulusan Raka bekerja tanpa pamrih. Senyum sederhana pria itu mampu menenangkan pikirannya yang sering penat oleh beban pekerjaan. Suatu sore, saat kantor mulai sepi, Arini sengaja menghampirinya. Raka, terima kasih sudah bertahan dan tidak menyimpan dendam. Kalau bukan karena keteguhanmu, mungkin semua orang sudah terjebak dalam fitnah itu. Raka menunduk hormat. Saya hanya berusaha melakukan yang benar, Bu. Saya percaya, kejujuran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Arini terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Ada rasa kagum yang semakin dalam. Kau berbeda dari kebanyakan orang yang pernah saya temui. Dan itu membuat saya semakin ingin mengenalmu lebih dekat. Raka sempat terkejut, tapi segera mengendalikan diri. Ia hanya membalas dengan senyum tulus, meski hatinya berdebar. Kata-kata itu terasa begitu berarti, seolah membuka jalan menuju sesuatu yang lebih indah. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Arini sering mengajak Raka berbincang, tidak lagi sebagai bos dan OB, melainkan sebagai dua manusia yang saling menghargai. Dari obrolan sederhana, perlahan tumbuh rasa yang tidak bisa mereka pungkiri. Kedekatan Arini dan Raka perlahan menjadi perhatian banyak orang di kantor. Ada yang mendukung dengan senyum penuh arti, namun tak sedikit pula yang berbisik-bisik penuh tanda tanya. Bos cantik sama OB? Masa iya? Begitu suara-suara kecil yang kerap terdengar di sudut ruangan. Raka menyadari hal itu, dan hatinya diliputi keraguan. Suatu malam ia termenung sendirian di mushola kecil dekat rumahnya. Dengan lirih ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk. Ya Allah, jika ini jalan yang kau ridho, kuatkanlah hatiku. Jika tidak, jauhkanlah aku dengan cara yang terbaik. Di sisi lain, Arini juga tak luput dari kegelisahan. Ibunya yang tinggal di luar kota mulai mendengar kabar itu. Saat berbicara lewat telepon, ibunya berkata dengan nada ragu, Arini, kau itu direktur. Masa hatimu terpaut pada seorang OB? Pikirkan baik-baik, nak, jangan sampai kau menyesal. Arini hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ibunya tidak bermaksud menyakiti, tapi kata-kata itu menusuk hatinya. Karena dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia benar-benar tulus menyayangi Raka. Keesokan harinya, Arini memberanikan diri menemui Raka di halaman belakang kantor. Angin sore berhembus lembut, seakan ikut menyaksikan pertemuan itu. Raka, aku tahu kedekatan kita mulai jadi bahan pembicaraan. Bahkan ibuku pun sudah mendengarnya. Aku hanya ingin tahu,
apakah kau yakin dengan semua ini? Raka menatapnya dalam-dalam. Hatinya bergetar, tapi ia menjawab dengan tenang. Yang saya yakini hanya satu, Bu. Saya tidak bisa memilih kepada siapa hati ini jatuh. Tapi saya bisa berjanji untuk selalu menjaga perasaan itu dengan cara yang benar. Arini menunduk, hatinya bergetar hebat. Kata-kata sederhana itu justru membuatnya semakin sulit menyangkal bahwa rasa cintanya pada Raka semakin dalam. Hari demi hari, hubungan Arini dan Raka makin erat. Meski banyak bisikan miring, mereka memilih untuk tetap berjalan dengan tenang. Namun ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suatu pagi, Arini dipanggil oleh Dewan Komisaris. Di ruang rapat besar itu, beberapa orang duduk dengan wajah serius. Salah satu dari mereka membuka pembicaraan dengan nada tajam. Bu Arini, kami mendengar gosip yang beredar. Katanya Anda dekat dengan seorang OB. Apa benar? Arini menarik napas panjang. Ia tahu inilah saatnya ia harus memilih. Mengikuti tekanan dunia, atau membela kebenaran hatinya. Benar? Saya dekat dengan Raka. Dia memang OB,